Pi tinggal di kota Pondicherry, India bersama kedua orang tuanya dan seorang kakak laki-lakinya bernama Ravi Patel. Ayah Pi adalah pemilik dan sekaligus pengurus dari sebuah kebun binatang di kota tersebut. Suatu ketika ayahnya berencana untuk pindah bersama seluruh keluarganya ke Kanada dengan terlebih dulu menjual seluruh koleksi kebun binatangnya. Alasan ayahnya untuk pindah adalah untuk kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Karena merasa India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Indira Gandhi adalah sebuah kehidupan yang tidak nyaman. Keluarga Patel pun berlayar menuju Kanada. Mereka menyewa kapal kargo bernama Timsum dari Jepang sekaligus menumpang di dalamnya. Pi memandangi jejak di lautan yang sudah ia lewati. Nyonya Patel mengingatkan untuk makan di dalam. Pi masih menyesali ketidaksempatannya mengucapkan selamat tinggal pada Anandi. Kapal Timsum terus melaju mengarungi Samudra Pasifik tanpa peduli medan. Setelah melewati daerah cekungan Filipina, sampailah mereka di daerah Palung Mariana. Badai datang menghadang kapal mereka, ombak tinggi menyapu dek kapal. Pi terbangun karena merasakan kapalnya bergoyang-goyang. Ia pun tersenyum karena senang bisa melihat badai di lautan. Ravi dan orang tuanya masih tidur. Ibunya terlihat tidur dengan gelisah. Ia membangunkan Ravi dan mengajaknya melihat badai bersama. Tapi Ravi tidak mau bangun. Pi pun keluar sendirian. Badannya terhuyung-huyung karena goyangan kapal. Ia disambut terpaan hujan lebat saat membuka pintu kabin yang letaknya beberapa lantai di atas kamarnya. Ia pun melonjak kegirangan menikmati serangan hujan badai. Ia menantang alam untuk memberinya badai yang lebih dahsyat lagi sambil tertawa-tawa. Badannya tergelincir ke sana kemari mengikuti goyangan kapal. Ia tetap kegirangan tanpa menyadari bahwa tragedi sedang mengintainya. Ia terpeleset sampai ke ujung pagar kapal. Ia mengamati badai dan wajahnya berubah menjadi ketakutan saat ia melihat ombak yang sangat tinggi menghantam bagian depan kapal dan airnya masuk memenuhi kapal. Pi pun panik. Ia ingat keluarganya masih tidur di lantai bawah yang pastinya sudah terisi air sekarang. Bergegas ia lari menuruni tangga sambil memanggil ayahnya, ibunya, dan Ravi. Tinggal satu tangga lagi menuju kamarnya, tapi lantai itu sudah penuh dengan air. Pi mencebur dan berenang. Ia kaget karena berpapasan dengan seekor zebra di lorong kabin. Ia berusaha membuka pintu kamar, tapi tak bisa. Nafasnya sudah tidak cukup lagi. Ia pun kembali berenang ke atas, berharap keluarganya sudah menunggunya di atas. Pi terhuyung-huyung di dek kapal. Badai semakin dahsyat. Pi mencari dan memanggil-manggil keluarganya. Ia melihat kerumunan kru kapal di dekat Sokoci. Tidak ada keluarganya di sana. Suara hewan riuh terdengar. Beberapa jenis burung dari kebun binatang berterbangan dan tertabrak ke sana kemari. Pi berteriak pada kru kapal untuk menyelamatkan keluarganya yang masih terjebak di kabin. Kru kapal malah menyuruhnya naik Sokoci duluan. Di Sokoci sudah ada si juru masak yang sedang berusaha melepaskan tali yang mengikat Sokoci ke kapal. Juru masak semakin cepat melepaskan tali. Teman-temannya meneriakinya karena ada indikasi ia ingin selamat sendirian. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara zebra yang ketakutan di dek atas. Kapal Timsum semakin tenggelam. Sokoci sudah meluncur menyentuh air. Hanya ada Pi dan juru masak di dalamnya. Zebra yang ketakutan itu meluncur ke Sokoci, mengagetkan semuanya. Juru masak terlempar ke laut saat zebra itu mendarat. Tinggal Pi dengan seekor zebra di Sokoci yang terdorong jauh ke lautan oleh deburan air yang sedang menenggelamkan kapal. Pi ketakutan saat sadar ia terpisah sendirian. Ia meniup fluid yang digunakan untuk berkomunikasi di lautan supaya orang-orang yang selamat bisa berenang menuju ke arahnya. Pi senang sekali saat melihat ada gerumbul-gerumbul seperti seseorang yang sedang berenang ke arahnya. Ia pun melemparkan pelampung untuk menolongnya. Hujan dan gelap mengamburkan pandangannya. Saat perenang itu semakin dekat, sadarlah Pi bahwa yang sedang mendekatinya adalah Richard Parker si harimau. Ia pun berusaha menghalau dengan dayung, tapi takdir berkata lain. Meski sudah berusaha dihalau, ombak membawa harimau itu naik ke Sokoci. Pi yang ketakutan langsung mencebur ke laut. Di bawah air, ia menyaksikan kapal yang meluncur ke dasar laut. Gelembung besar, lampu yang perlahan mati, mencekam siapapun yang menyaksikannya. Karena itu berarti kematian sudah menunggu. Pi kehabisan nafas, ia berenang kembali ke atas dan naik ke Sokoci. Ia menyaksikan laut yang berkelap-kelip karena lampu kapal perlahan menggelap dan semakin gelap. Pi menangis sambil memanggil-manggil ibu, ayah, dan Ravi berulang-ulang. Ia berkali-kali minta maaf karena selamat sendirian. Ia menyesali karena seperti perpisahannya dengan Anandi,
Kali ini pun ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Tidak sempat mengatakan bahwa ia sangat mencintai mereka. Hujan badai tidak lagi menampar-nampar. Hari beranjak pagi, suasana lautan sudah agak terang, tapi ombak masih tinggi. Perahu Pi terlihat hanya sebagai titik yang terombang-ambing. Manusia memang tidak punya kuasa untuk menghadapi amukan alam. Hanya Tuhanlah yang berhak menentukan siapa yang akan ia selamatkan. Ia pun mulai menciduki air yang menggenangi perahu supaya lebih nyaman ditinggali. Ia merasa kepayahan karena gelombang dan hujan membuatnya tidak enak badan. Di kejauhan, Pi melihat orange juice si orangutan mengapung di atas tumpukan pisang. Ia pun melemparkan pelampung dan menaikkan orangutan itu ke perahu. Pi mengucapkan selamat bergabung di perahu itu. Ia ingat kalau orangutan itu punya anak. Ia pun menanyakan di mana anaknya. Seolah mengerti, orangutan itu menunjukkan wajah merana. Pi menghiburnya untuk tidak khawatir. Karena ayah dan ibunya pasti akan menemukan anak orangutan itu dan merawatnya. Malam pun merangkak menyelimuti lautan. Hiena itu mulai kelaparan. Ia berusaha menyerang Pi tapi tetap terhalang oleh terpal. Dan gerakannya dibatasi oleh gelombang yang menggoyang kapal. Akhirnya pembantaian itu pun tak terelakkan. Hiena itu menyerang zebra, membunuhnya dan memakannya. Dalam keadaan panik, hewan-hewan bisa lebih buas. Pi pun kembali ke tempat amannya di ujung perahu. Ia sudah sangat mengantuk tapi takut tertidur karena ia bisa terbunuh kapan saja. Ia terbangun dengan cara yang mengejutkan dan ekstrim. Separuh badannya tercebur ke laut. Otomatis ia bangun dan terbatuk-batuk karena kemasukan air. Ia ingat kalau di perahu itu pasti disediakan perbekalan untuk penyelamatan. Ia pun membuka ujung terpal dan menemukan lemari penyimpanan. Ia mengambil beberapa pelampung, melemparkannya pada orangutan yang melemparnya kembali karena tidak tahu gunanya. Lalu ia mengikat pelampung banyak-banyak, menjadikannya perahu kecil dengan penyeimbang beberapa dayung. Ia bersiap melemparkan rakit buatannya saat hiena itu muncul kembali dari balik terpal. Tidak puas dengan membunuh zebra, hiena itu menyerang orangutan. Awalnya sih menyerang Pi, tapi orangutan itu melindunginya dengan menampar hiena. Akhirnya orangutan itu yang diserang. Hiena tidak serta-merta memakan orangutan itu. Pi berteriak-teriak kesal pada hiena itu. Ia ingin membunuh hiena itu, tapi ia sudah keduluan. Harimau yang ditolongnya ternyata tidak pergi. Selama ini ia sembunyi di balik terpal. Ia mabuk laut. Biasanya ia kuat tahan lapar. Tapi karena sudah berhari-hari di kapal dan sekarang di perahu, ia lapar dan keluar dan langsung menyerang hiena. Pi terhenyak. Ia kaget setengah mati dan tak mengira bahwa bahaya belum selesai mengintainya. Setelah insiden kencing mengencingi, Pi pun kembali ke rakitnya sambil terus berpikir. Ia sadar tidak bisa menaklukkan Richard Parker dengan cara itu. Ia ingat bahwa di kebun binatang, harimau diberi makan 10 kg daging sehari. Ia vegetarian, jadi bisa makan persediaan yang bentuknya biskuit. Tapi harimau itu karnivora dan perenang yang hebat. Jika ia sangat kelaparan, maka tak ada gunanya lagi ia memisahkan diri di rakit karena harimau itu bisa berenang dan mencaploknya. Ia pun memulai dengan memberinya minum. Kemudian mencoba memancing ikan dengan lure dari biskuit yang ia rekatkan dengan ludah. Lama sekali tak ada ikan yang mendekati kailnya. Ia sendiri tidak terlalu tahu caranya memancing yang benar. Berulang kali Richard Parker melongok Pi dan menyeringai. Pi meneriakinya untuk sabar. Ikan-ikan tetap tidak mau mendekat. Richard Parker melihat ke air dan kegirangan menyaksikan sekelompok ikan kuah yang besar-besar sedang berenang-renang di sekitar perahunya. Saking tak sabarnya ia mencebur ke laut untuk menangkap ikan-ikan itu. Pi tersenyum melihat tingkah harimau itu. Senyumnya manis sekali, senyum pertama sejak ia selamat. Tapi senyumnya langsung sirna begitu ia melihat Richard Parker mengubah haluan renangnya ke arahnya. Cepat-cepat Pi mendekatkan rakitnya ke perahu. Ia melompat ke perahu dan menarik rakitnya ke atas. Richard Parker masih berenang mendekati perahu. Ia tak bisa naik. Saat itu laut sedang tenang, jadi tidak ada ombak yang melemparkannya ke perahu. Ia hanya bergelantungan di tali pinggir perahu. Kepalanya menyembul untuk tetap bernapas. Hari sudah semakin sore. Harimau itu tetap di air sementara Pi di perahu. Awalnya Pi ingin memotong tali yang digelayuti Richard Parker. Tapi Pi merasa kasihan melihat mimik wajah harimau itu seolah butuh pertolongan. Pi mondar-mandir memikirkan cara untuk menyelamatkan harimau itu tanpa mencelakai dirinya. Pi masih tetap mondar-mandir dan Richard Parker masih tetap di air sampai hari gelap. Akhirnya Pi menemukan cara. Ia mengambil semua papan yang melapisi dasar perahu, membentuknya menjadi rakit yang lebih besar lagi, dan mengisinya dengan seluruh perbekalan yang tersisa. Ia juga membuatkan tangga dari papan itu untuk Richard Parker. Segera setelah menaruh tangga, Pi melempar rakitnya ke laut dan berenang menyusulnya.
Paginya, Pi memancing ikan dengan jaring. Ada seekor ikan besar berwarna kehijauan yang tidak ku tahu namanya tersangkut ke jaring itu. Pi segera mengangkatnya dan memukulinya dengan kapak di bagian yang tumpul tadi. Pi bersujud berterima kasih pada Tuhan karena telah membantu dalam wujud ikan. Ia melemparkan ikan itu ke perahu dan memberi tanda pada Richard Parker agar keluar dari terpal. Rekonsiliasi dimulai. Siang berganti malam, laut masih tenang tanpa ombak yang bergejolak. Bulan bersinar terang, bulat penuh putih pucat di langit yang bertaburan bintang. Pi menyadari ada yang aneh pada tampilan laut malam ini. Permukaan laut dihiasi cahaya kelip-kelip berwarna biru. Awalnya ia pikir itu adalah refleksi bintang gemilang di air laut. Sejurus kemudian ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari ribuan ubur-ubur kecil dan plankton yang mengeluarkan cahaya. Indah sekali. Ia mencelupkan tangannya ke air, bermain dengan cahaya, dan ia merasa sangat kegirangan. Ia mendekatkan wajahnya ke air karena melihat sesuatu yang besar sedang bergerak dari dasar air. Tiba-tiba muncul seekor paus yang sangat besar melompat ke udara dan jatuh berdebam kembali ke laut dengan riak air sebesar gelombang yang mampu membalik rakit Pi dan menjatuhkan seluruh persediaannya ke laut. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Pi merasa tindakannya mengumpulkan seluruh perbekalan di rakit agar ia tak perlu lagi ke perahu sangat-sangat bodoh. Sekarang perbekalannya tinggal sedikit. Karena hanya itu yang berhasil ia kumpulkan setelah insiden semalam. Lapar membuatnya terpaksa beralih haluan. Mau tak mau ia harus makan ikan. Hanya itu yang disediakan lautan untuknya. Sebenarnya ada beberapa perbekalan yang belum ia ambil di perahu. Ia juga butuh kait yang bisa berfungsi untuk jangkar untuk menangkap ikan. Ia pun ke perahu dan berhadapan lagi dengan Richard Parker. Belum sempat mereka saling menunjukkan taringnya, Peter peleset di terpal dan tertampar oleh sesuatu. Ternyata seekor ikan torani alias ikan terbang. Pi melemparkan ikan itu ke Richard Parker. Pi dan Richard Parker sama-sama memandang ke sumber lemparan. Mereka takjub karena masih ada ribuan ikan di lautan yang siap terbang ke arah mereka. Ikan-ikan itu menampari wajah dan tubuh mereka. Pi hanya bisa melindungi dirinya dengan tangan. Beberapa ikan terhempas ke dalam perahu. Tiba-tiba beberapa ikan cakalang mengejar ikan-ikan terbang itu. Salah satu ikan cakalang itu terdampar di perahu. Pi merasa itu adalah kesempatannya. Ia hendak mengambil ikan itu untuk ia makan. Tapi karena jatuhnya di tempat Richard Parker, ia harus berjuang untuk mengambilnya. Pi mengacung-acungkan tongkat untuk menakut-nakuti Richard Parker. Lalu mengambil ikan itu dengan jangkar pengait tadi. Lihatlah tubuhnya mengkilat penuh dengan sisik ikan. Pi mulai memakan ikan itu dengan hati terluka. Ia setengah menangis. Bagaimanapun ia sangat lapar dan ia harus bertahan hidup karena hidup itu anugerah dari Tuhan dan ia harus sekuat tenaga menjaganya. Ia menyisakan ikan itu untuk suatu tujuan. Ia pikir dengan izin Tuhan harimau itu pasti bisa dilatih. Maka ia pun mulai membuat persiapan pelatihan. Ia meraut ujung tongkat yang ia gunakan sebelumnya, lalu ia ke perahu untuk mencoba peruntungannya menghadapi Richard Parker. Pi mengacung-acungkan tongkat itu untuk menunjukkan bahwa ia lebih kuat. Ia ditanggapi dengan beberapa serangan yang kali ini bisa ia hadapi. Pi mencoba memindahkan Richard Parker ke sisi lain perahu untuk mengambil beberapa barang sekaligus menegaskan kekuasaannya. Setiap harimau itu bergeser, Pi memberinya hadiah sepotong ikan yang sudah ia siapkan di kantong yang ia ikatkan di belakang punggungnya. Atau ikan itu ia gunakan untuk memancing harimau itu agar bergeser. Akhirnya misinya berhasil, Richard Parker bisa ia taklukkan. Pi kembali ke rakit dengan beberapa alat baru. Ia menangkap beberapa ikan dan menjemurnya. Ia mengisi jurnal yang ia tulis di buku manual bahwa sekarang ia akan mendahulukan kepentingan Richard Parker. Karena dengan begitu ia lebih fokus. Ia pun beristirahat sejenak di naungan sederhana yang ia buat dan merasa sangat bersyukur karena tempat berteduh yang sesederhana itu bisa terasa sangat nikmat. Richard Parker memandangi Pi seolah menyatakan kesediaannya untuk berteman. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh segerombolan lumba-lumba dari kejauhan. Pi dan Richard Parker memandanginya dengan takjub. Di antara gerombolan lumba-lumba itu, Pi melihat seperti sebuah kapal sedang berjalan. Benar, ada sebuah kapal di kejauhan. Pi memberi aba-aba keberadaan dirinya dengan tembakan cahaya hingga asap. Tapi kapal itu tidak tahu dan terus jalan menjauh. Pi terus meyakinkan dirinya untuk tidak putus asa. Bulan pun berganti, persediaan makanan sudah habis. Pi dan Richard Parker kekurangan nutrisi. Pi terlalu lemah untuk menangkap ikan, tubuhnya tinggal kulit membalut tulang. Begitupun Richard Parker. Mereka hanya terbaring lemah di perahu, bersama-sama tanpa saling mengganggu. Di bawah perahu terlihat jelas penyu besar dan beberapa hiu termasuk hiu paus berenang. Saat malam tiba,
Ia bertanya pada Richard Parker, mengapa ia terus memandangi lautan dan apa yang ia lihat? Richard Parker hanya menoleh sebentar lantas melanjutkan mengamati air. Pi pun ikut melongokkan kepalanya ke laut. Ia tahu sekarang apa yang dipandangi Richard Parker. Kedalaman lautan saat malam membiaskan bayangan mengerikan. Ikan-ikan besar, cumi-cumi raksasa yang melilit paus besar. Lalu tiba-tiba paus itu terberai menjelma hewan-hewan kebun binatang yang langsung disambar hiu. Ada ikan dasar lautan yang seolah muncul ke permukaan memamerkan taringnya. Barisan plankton bercahaya membentuk wajah ibunya atau Anandia, dan bayangan-bayangan lain yang menyeramkan. Pi pun terkesiap dan menatap Richard Parker yang balas menatapnya. Mereka sudah seakan menjalani simbiosis mutualisme, jadi Pi tidak takut diserang lagi. Pi pun menyerah. Ia berhenti memutuskan untuk melupakan semuanya. Ia berdamai dengan hidup setelah menjalani hari-harinya yang sulit. Ia menuliskan keputusannya itu di bukunya. Bukan bukunya yang habis duluan hingga dulu ia menulis kecil-kecil. Ternyata pensilnya yang keburu habis sampai ke batas penghapusnya. Pi mengamati sekitar dan mendapati ada awan tinggi berbentuk seperti jamur di batas cakrawala. Itu awan badai. Sebentar lagi akan ada badai lagi dan sepertinya akan dahsyat. Terbukti badai itu datang juga. Pi mengetatkan ikatan rakitnya dan naik ke perahu untuk berlindung. Ombak besar menggulung dan menerjang mengombang-ambingkan perahu mungil mereka. Ia harus berlindung di dalam terpal. Daripada mati karena badai yang sudah ia lewati berkali-kali, sekarang ia menyerah dan memilih untuk berlindung meski harus mati diterkam harimau. Untungnya Richard Parker mabuk laut karena guncangan perahu. Pi berusaha menutup terpal dengan susah payah. Petir besar dan membutakan mata menyambar menggelegar di permukaan laut. Salah satunya mengenai air di sebelah perahu. Cahayanya pecah menyambar air laksana akar pohon yang merambat. Pi meringkuk ketakutan lalu mulai menikmati alam. Ia pasrah jika harus mati hari ini. Ia pun mulai membuka terpal satu persatu, mengajak harimau itu menikmati badai. Sayangnya Richard Parker ketakutan dan meringkuk di pojokan saat petir menyambar. Ia protes pada Tuhan karena menakuti temannya. Ia berteriak-teriak kegirangan bisa merasakan langsung badai sedahsyat itu, sambil menyerukan ayat Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1-4. Badai semakin dahsyat. Pi masuk ke terpal menutup terpalnya dari dalam, tapi sulit karena harusnya hal itu dilakukan dari luar. Badannya penuh lebam dan gores. Ia harus mempertahankan pegangannya supaya tidak tersuruk ke sana kemari. Berkali-kali ia bersenggolan dengan Richard Parker yang terombang-ambing. Tanpa terasa, badai berlanjut hingga pagi. Richard Parker tampak kepayahan berbaring di bangku. Air masih menetes-netes dari tubuhnya. Tubuhnya semakin kurus, begitu juga dengan Pi. Lemah untuk mencari makanan, ia tak lagi mampu berbuat apapun, hanya berbaring di terpal perahu. Rakitnya menghilang tersapu badai. Richard Parker juga sudah tak mampu bangkit berdiri. Pi menangisi Richard Parker yang kelaparan dan menyalahkan dirinya karena tak mampu lagi merawatnya. Ia mengelus kepala Richard Parker. Hanya geraman pelan yang menjawab bahwa ia rela disentuh. Pi pun meratap sambil meletakkan kepala Richard Parker di pangkuannya. Ia siap mati bersamanya sekarang. Perahu Pi terombang-ambing menyusuri gelombang lautan. Pi merasakan kesadarannya kian lama menghilang. Setelah beberapa lama, Pi merasakan ada naungan sejuk di atasnya. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya. Dari matanya yang perih, ia melihat seberkas warna kehijauan yang sejuk dan menenangkan. Ia pikir pasti mimpi atau sudah berada di surga. Ia mencoba bangkit, tubuhnya kepayahan. Jadi ia memastikan bahwa ia masih hidup. Dan kehijauan itu nyata. Ada rimbunan pepohonan di tempat perahunya tertambat. Pi melompat turun. Kakinya begitu lemas hingga ia tak sanggup menjejakkannya di tanah. Tanah? Tidak ada tanah di pulau itu. Pulaunya seolah mengambang dan tanahnya terbentuk dari jalinan akar-akar pohon seperti gambar dan dianyam dengan ketat. Pi mencabuti beberapa rumput dan memakannya. Rasanya segar sekali. Ia juga memotong akar dan mendapati rasanya yang enak dan penuh air. Pi memutuskan untuk berjalan-jalan menjelajahi pulau setelah tubuhnya agak kuat. Ia melihat ada ribuan merkat sejenis rakun sedang mengerumuni beberapa kolam yang bentuknya bulat sempurna yang tersebar di tengah-tengah pulau. Pi penasaran. Ia mendekati kolam, ingin tahu apa yang ditunggu para merkat itu. Mereka begitu jinak, tak terganggu sedikit pun saat Pi menyingkirkan mereka untuk membuka jalan. Ia melewati mereka dan menginjak beberapa tulang ikan yang tersebar di sekitar situ. Pi pikir merkat-merkat itu pemakan ikan. Pi mendekati kolam dan melihat tidak ada ikan di dalamnya. Dari mana para merkat itu mendapatkan ikan? Pi melongok dan terkesima melihat kolam itu terhubung langsung ke laut dalam. Ikan-ikan itu pasti dari laut. Ia mencicipi air kolam dan girang setengah mati karena ternyata airnya tawar. Berarti ganggang raksasa itu menyaring air laut menjadi air tawar.
Perhatiannya teralih saat ia melihat Richard Parker sedang menangkapi Meerkat yang memutuskan untuk berenang. Sekian lama bertemu air asin, ia minum sepuasnya dan membersihkan dirinya dengan gembira. Senja merendah di ujung samudra. Pi ingin tinggal di pulau itu karena makanan dan air tawarnya melimpah. Ia menyiapkan beberapa selimut dan tali dari perahu, merakitnya di cabang pohon untuk ia tiduri. Semakin gelap, Pi semakin dikejutkan oleh pulau itu. Para Meerkat berlarian ke arah pohon seolah ada hantu yang mengejar mereka di atas sana. Mereka mengerubuti tempat tidurnya dan berdesak-desakan di dahan pohon. Beberapa yang naik terlambat terengah-engah sambil menjilati kaki mereka. Tengah malam, Pi terbangun dan melihat kolam di bawahnya bersinar keperakan. Ia pun takjub dan memperhatikannya. Hatinya seketika menciut manakala ia melihat banyak ikan yang muncul dari dasar lautan tersedot ke kolam dan hancur perlahan, seolah kolam itu mencernanya. Pi menemukan sebuah fakta yang mengerikan. Ia mengkhawatirkan Richard Parker yang ternyata bisa ia lihat dari kejauhan sudah kembali ke perahu. Ia pun lega. Ia memperhatikan sekeliling dan melihat pepohonan juga bersinar keperakan. Seluruh pulau bersinar menarik para ikan. Ia penasaran karena buah yang di pohon juga bersinar. Ia pun memetiknya. Buahnya terasa ringan seperti tak berisi. Ternyata buah itu kumpulan daun yang melekat membentuk bulatan. Ia mengupas daun itu satu persatu dan bulu kuduknya meremang karena ada gigi manusia di dalamnya. Pi terlalu ngeri untuk tinggal di sana. Ia memutuskan meninggalkan pulau itu. Ia membawa persediaan air tawar, ganggang, dan Meerkat untuk Richard Parker. Lalu ia berlayar kembali. Ia pikir saat ia menyerah, Tuhan membuat ia mampir ke pulau ini untuk melanjutkan perjalanan. Jadi ia harus melanjutkannya. Bulan berganti lagi, persediaan mulai habis. Pi dan Richard Parker kehabisan tenaga lagi saat ia akhirnya terdampar di sebuah pantai di Meksiko. Rasanya kakinya tak sanggup untuk meninggalkan perahu. Ia menjejakkan kakinya di pasir yang lembut dan terjatuh di pasir pantai. Tubuhnya sangat-sangat lemah. Richard Parker melompatinya dan berjalan menyusuri pantai. Sampai di tepi hutan, harimau itu berhenti. Pi berharap harimau itu akan berbalik dan mengaum padanya, sekedar mengucapkan selamat tinggal. Ternyata tidak, Richard Parker melenggang begitu saja memasuki hutan. Pi menangis keras melihatnya. Ia merasa patah hati ditinggalkan begitu saja. Ia masih menangis saat orang-orang membawanya ke rumah sakit terdekat. Pi dibawa ke rumah sakit terdekat. Ia menjelaskan pada Ian Martel mengapa ia menangis. Ia menyesali setiap perpisahan yang tak sempat ia ucapkan selamat tinggal. Ia juga ingin menyampaikan rasa terima kasihnya pada ayahnya yang telah memberinya banyak pelajaran yang sangat berharga untuk bertahan hidup. Namun semua itu sudah terlambat. Ia tidak punya kesempatan. Film pun selesai dan waktunya saya undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you!